Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvina Damayanti dari Prodi Matematika semester 2 UNU Blitar. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pengujian kesamaan dua rata-rata penggunaan gadget saat pembelajaran daring pada siswa-siswi Min 5 Nganjuk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmadani Akbarita selaku dosen pembimbing mata kuliah metode statistika, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membantu baik materi maupun pikiran kepada saya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Dan yang ketiga, terima kasih kepada siswa-siswi Min 5 Nganjuk yang telah berkenan mengisi angket penelitian saya. Yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah dengan adanya pandemi sekarang ini, banyak lembaga pendidikan yang tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem daring. Dikarenakan saat sekarang ini dilarang mengadakan forum ataupun mengumpulkan orang banyak, dan juga ada himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan jaga jarak atau social distancing supaya menghambat penyebaran virus COVID-19. Dalam sistem pembelajaran daring, materi dan tugas sekolah dikirim kepada siswa-siswi, sehingga dalam kegiatan pembelajaran daring diperlukan adanya gadget. Terlepas dari itu, gadget tidak harus dimiliki oleh siswa-siswi satu persatu. Mereka juga dapat menggunakan gadget milik orang tua mereka masing-masing. Belakangan ini kami mengamati bahwa adanya peningkatan dalam penggunaan gadget oleh siswa-siswi di sekitar tempat tinggal peneliti. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji rata-rata waktu penggunaan gadget dalam keseharian pada siswa-siswi Min 5 Nganjuk yang berada di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan dalam penggunaan gadget untuk belajar atau daring. Langsung saja kita akan membahas metode penelitian. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono 2009, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian yakni semua siswa-siswi Min 5 Nganjuk yang berjumlah 504 siswa. Dari 504 siswa yang telah mengisi kuesioner penelitian yakni 30 siswa. Di sini maaf saya salah menuliskan, sebenarnya yang mengisi adalah 32 siswa. Dan saya menggunakan datanya hanya 30 siswa. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi. Menurut Sugiono 2009 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel itu perwakilan dari populasi yang memiliki karakteristik hampir sama dengan populasi, walaupun tidak sama persis, tetapi dia lebih dominan memiliki kesamaan. Jadi kegunaan sampel yaitu untuk mempermudah kita melakukan penelitian dan untuk menghemat biaya, waktu, dan juga untuk lebih efektif dan efisien. Jadi sampel dari penelitian ini dari 32 siswa, peneliti mengambil 30 siswa untuk menjadi sampel penelitian yang terdiri dari siswa-siswi Min 5 Nganjuk dari kelas 3 sampai kelas 6. Ketiga, metode sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilan penggunaan nomor undian, peneliti menggunakan nomor undian 1 sampai 32, kemudian mengambil nomor secara acak sebanyak 30 nomor tanpa pengembalian. Kemudian 30 tersebut yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan data dilakukan pada hari Kamis 23 Juli 2020 sampai hari Jumat 24 Juli 2020. Tempat pengambilan data dilakukan secara door to door ke rumah siswa-siswi Min 5 Nganjuk satu persatu. Dan sebagian diambil saat mereka sedang berkumpul dan bermain setelah selesai belajar daring. Jadi selain mereka
dihimbau untuk belajar di rumah, mereka juga diadakan kelompok belajar. Semisal satu kelas ada 30 siswa. Di situ dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Jadi untuk supaya mereka tetap bisa ada semangat untuk belajar, nggak di rumah terus gitu, diadakan kelompok belajar seperti itu. Yang kelima, cara pengambilan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti membuat angket penelitian yang berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan dibantu orang tuanya masing-masing. Dalam hal ini, yang menjadi responden adalah siswa-siswi Min 5 Nganjuk. Selanjutnya, responden mengisi dan menyerahkan angket kepada peneliti. Hasil dan pembahasan. 1. Paparan data. Berdasarkan angket yang telah diisi oleh siswa-siswi Min 5 Nganjuk, diperoleh data sebagai berikut. Yang di sini saya buat tabel ya. Dan saya tabelnya supaya tidak kepanjangan, di sini judulnya, jadi saya kasih simbol. A sebagai durasi penggunaan gadget untuk belajar sebelum daring. B durasi penggunaan gadget untuk belajar saat daring. C durasi tidak meningkat, dan D durasi meningkat. Diketahui di sini umurnya bervarian ya, 12, 11, 10, 9. Lalu penggunaan sebelum 2-3 jam, 1-2 jam. Sangat bervarian. Apalagi yang saat pembelajaran daring 2-3 jam, 1-2 jam, 3-4 jam. Yang C berarti durasi tidak meningkat. Hanya 6 siswa yang merasa yang diketahui durasinya tidak meningkat sesuai pengisian angket tersebut, dan durasi yang meningkat sebanyak 24 siswa. Dalam tabel tersebut diketahui kebanyakan siswa-siswi Min 5 Nganjuk banyak yang menggunakan gadget saat pembelajaran daring. Pembahasan. A. Rata-rata durasi penggunaan gadget untuk belajar sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Di sini saya setelah A tadi, lalu saya lanjutkan dengan rata-rata A supaya mempermudah kita saat menghitung. Diketahui 2,5 ini 1,5, dan saat pembelajaran daring rata-rata B-nya 2,5, 1,5 dan 3,5 jam. Jumlah keseluruhan atau sigma. Sigma dari penggunaan gadget untuk daring sebelum daring yaitu 48 jam, dan sigma saat pembelajaran daring dilakukan yaitu 89 jam totalnya. Jadi di sini 89 jam itu jumlah keseluruhan dari sampel yang saya gunakan. Lalu kita dapat menghitung rata-rata sebelum pembelajaran daring. Rata-rata sama dengan X per N, rumusnya pakai itu ya, sama dengan 48/30, hasilnya 1,6. Dan saat pembelajaran daring, rumusnya X per N, sama seperti yang tadi, 89/30 sama dengan 2,970. Setelah itu kita akan menghitung yang sebelum daring ini. Saya kasih tabel lanjutan lagi supaya mempermudah untuk menghitung, yaitu X min rata-rata. Tadi diketahui rata-ratanya 1,6. Jadi ini tinggal 2,5 dikurangi 1,6, hasilnya 0,9. Dan di sini X min rata-rata kuadrat. Jadi ini 0,9 dikuadratkan. 0,9 kali 0,9 sama dengan 0,81. Jumlahnya di sini 0 dan di sini 2,7. Dari tabel di atas dapat dicari simpangan baku dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min rata-rata kuadrat. Kita tinggal masukkan saja jumlahnya ya. Tadi per N ya. Sama dengan 2,7/30 sama dengan 0,09. Jadi kita untuk mengetahui harus dicari S-nya dulu. S sama dengan akar 0,09 sama dengan 0,950. Jadi di sini diketahui simpangan bakunya adalah 0,950. B. Uji hipotesis. Penggunaan dilakukan
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata durasi penggunaan gadget untuk belajar saat pembelajaran daring oleh siswa-siswi minimal nganjuk mengalami peningkatan. Dengan hipotesis, jika H0 diterima, maka penggunaan gadget untuk belajar saat pembelajaran daring tidak meningkat. Dengan rumus Z kurang dari Z hitung min taraf nyata. Jika H1 diterima, maka penggunaan gadget untuk belajar saat pembelajaran daring meningkat. Dengan rumus Z lebih dari Z hitung min taraf nyata. Dari data di atas bisa diketahui rata-rata sampel sama dengan 2,970. Rata-rata populasi 1,6 dan ini simpangan baku 0,950, N-nya 30. Kita tinggal masukkan kepada rumus Z hitung. Rumus Z hitung sama dengan rata-rata min rata-rata populasi. Maksudnya di sini rata-rata sampel ya. Dikurangi simpangan baku per akar N. N atau sampel sama dengan 2,970 min 1,6 per 0,950 per akar 30 dan hasilnya diketahui 10. Taraf nyata kekeliruan yang diambil oleh peneliti secara asal adalah 5% dan H0 diterima jika Z kurang dari Z 0,5 min taraf nyata. Karena uji hipotesisnya satu arah dan taraf nyata sama dengan 0,05, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal Z 0,5 min taraf nyata sama dengan 3,94. Jadi diketahui 3,94 ya. Keputusan yang diambil adalah H0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya sebesar Z lebih besar dari Z 0,5 atau 10 lebih besar dari 3,94, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah penggunaan gadget untuk belajar selama pembelajaran daring mengalami peningkatan. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. 1. Rata-rata durasi penggunaan gadget untuk pembelajaran daring mengalami peningkatan. 2. Dugaan tentang peningkatan penggunaan gadget untuk belajar saat pembelajaran daring ini benar. Saran: perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk membuat dan menciptakan metode pembelajaran baru supaya siswa-siswi tidak merasa bosan saat belajar di rumah. Pada saat penulisan laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan dengan sebuah pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan dari banyaknya sumber penulis yang akan memperbaiki laporan penelitian tersebut. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta saran mengenai pembahasan dalam laporan penelitian di atas. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.